gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Malam hari ini kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional ekspor dan impor. Pembahasan ini dilakukan karena untuk memenuhi tugas UAS kita. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Anggit Eka Pradipta, NIM saya 30 12 18 30 12 18 12 92, dan teman saya yang lain ada Randy David. Mana Randy David? Selamat malam Bu Evi, saya dengan Randy David dengan nomor NIM 30 12 18 10 32. Terima kasih Mas Anggit. Sama-sama Pak Randy, dan selanjutnya ada Vika Yulianti. Halo, selamat malam Bu Evi, selamat malam teman-teman. Nama saya Vika Yulianti, NIM saya 30 12 18 10 52. Dan yang terakhir ada Dina Hafita. Mana Dina? Hai, selamat malam Bu Evi, nama saya Dina Hafita, NIM saya 30 12 18 13 10. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu latar belakang dari kebijakan perdagangan internasional ini. Perdagangan internasional berperan penting untuk memenuhi kebutuhan negara di dunia. Terjadinya perdagangan internasional ini diperlukan untuk devisa negara. Perdagangan internasional diartikan sebagai perdagangan antar negara atau lintas negara yang terdapat ekspor dan impor di dalamnya. Tujuan kebijakan perdagangan internasional ini berkaitan dengan segala tindakan negara dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan transaksi jual beli antar suatu negara dengan negara lainnya dan atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional ini mencakup di dalamnya ada kegiatan ekspor dan impor yang akan kita bahas malam ini. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Penduduk bisa seorang warga negara itu sendiri, atau sebuah perusahaan, atau lembaga pemerintah, atau sebuah organisasi nirlaba. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan ekonomi internasional. Di sini ada 3. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional itu mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account pada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang dan jasa. Dan yang kedua ada kebijakan pembayaran internasional. Kebijakan pembayaran internasional ini meliputi tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap rekening modal atau capital account dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Dan yang terakhir ada kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri ini adalah tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grants atau pinjaman, loans, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang latar belakangnya atau masalah lain? Dina mau tanya Mas? Iya, Dina silakan. Mau tanya apa? Ini Mas, ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama itu perdagangan internasional secara garis besar. Yang kedua, dan tujuan perdagangan internasional tuh apa aja sih Mas? Oke, saya jelasin ya. Yang pertama tadi perdagangan internasional secara garis besar. Jadi perdagangan internasional itu adalah segala tindakan pemerintah antar negara baik langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Nah, di sini juga ada manfaatnya. Manfaat dari perdagangan internasional itu ada banyak. Yang pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua, dapat mencakup kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, ada menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Yang keenam, menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Yang ketujuh, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dan yang terakhir ada menjaga stabilitas harga. Nah, di sisi lain juga ada tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Tujuan kebijakan ini adalah yang pertama, memperkenalkan sumber alam negara pada negara lainnya.
Lalu yang kedua, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Lalu yang keempat, meningkatkan produksi kedua belah pihak. Yang kelima, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketujuh, memperluas wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan negara. Jadi, itu tadi secara garis besar apa itu perdagangan internasional, lalu ada manfaatnya dan tujuannya. Sampai di sini, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau yang lain mau didiskusiin? Sudah cukup, Mas Anggit. Ini jawabannya pas banget, keren banget. Keren-keren. Silakan dilanjutkan, Mas Anggit. Oke, Mbak Vika, gimana? Mau ngebahas apa? Mas, kalau misalnya dari apa tuh namanya tadi kebijakan dari perdagangan internasional itu ada nggak sih teori, salah satu teori-teori gitu? Bisa tolong dikasih contoh nggak? Ada teorinya atau apa gitu? Oke, saya ambil salah satu teori tentang kebijakan perdagangan ini ya. Ya, Ada namanya teori merkantilisme. Teorinya berbunyi satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Nah, jadi kalau negara kita mau kaya tuh kita harus ekspor barang ke luar negeri yang banyak lah, intinya gitu. Jadi, tapi kita jangan sampai ekspor itu kurang dari impor barang dari luar negeri. Kita minimkan impor, tapi kita banyakin ekspor. Itu, Mbak Vika. berarti ekspor itu emang sumber kekayaannya suatu negara ya, Mas ya? Iya, kan tadi juga dijelasin dari manfaat perdagangan internasional itu kita bisa meningkatkan devisa negara, gitu. Oke, mantap Mas Anggit. Makasih Mas Anggit. Sama-sama Mbak Vika dan terima kasih Mbak Vika juga, Mbak Dina juga untuk pertanyaannya. Mas Anggit. Selanjutnya Selanjutnya, mau selanjutnya Mbak itu Vika jelasin? kayak saya mau jelasin tentang kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Pada perdagangan ekspor, barang ini dihasilkan di negara kita. Jadi bukan di negara asing ya. Kalian tahu nggak sih kebijakan ekspor ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Ternyata nggak hanya mencari keuntungan aja nih. Oleh karena itu, adanya beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan pemerintah. Ada apa aja sih nih kebijakan dari perdagangan internasional di bidang ekspor yang dikembangkan oleh pemerintah? Yang pertama itu ada diskriminasi harga. Kalau diskriminasi harga ini itu merupakan penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Oleh karena itu, harganya yang sama-sama di negara A dan akan berbeda dengan harga barang yang ada di negara B. Oleh karena itu, mungkin saja loh harga barang-barang di negara B itu murah dibanding harga di negara A. Kayak misalnya kita beli barang di Indonesia harganya sekian, kemungkinan nanti barang yang ada di Jepang itu harganya lebih murah gitu. Padahal barang yang sama persis, kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk menangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Lalu selanjutnya ada pemberian premi. Kebijakan selanjutnya adalah pemberian premi yang merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan ekspor. Gimana nih caranya dari kebijakan premi? Caranya yaitu dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Pemberian premi banyak bentuknya nih. Bentuknya antara lain berupa bantuan, biaya produksi, serta pemberian pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Lalu ada selanjutnya itu dumping. Kalau dumping itu ada yang udah pernah dengar istilah dumping nggak sih teman-teman di sini? Sekilas sih udah pernah dengar.
Sudah bisa pernah dijelasin dengar sih nggak, Mbak Mbak? Vika, dumping itu menjual barang lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri sendiri ya kalau nggak salah. Nah, benar, dumping itu adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibanding harga barang tersebut di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus kamu perhatikan nih. Kalau misalnya dumping ini, jika ingin menerapkan kebijakan dumping, kalian harus dapat melakukannya jika pasar dalam negeri berada di dalam kendali pemerintah. Tapi kamu tahu nggak sih, kebijakan dumping ini sekarang dilarang tau? Sekarang dilarang loh. Karena bisa mematikan persaingan penjualan lain. Jadi teman-teman nih harap diingat nih, kebijakan ini nggak dipakai lagi ya. Terus selanjutnya ada kebijakan dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan, seperti mutu barang dan harga yang relatif lebih murah. Selanjutnya ada larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasannya yang melatar belakangi, antara lain karena alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kok banyak banget sih alasannya kalau misalnya kebijakan larangan ekspor itu? Kalau kebijakan larangan ekspor itu biasanya alasannya itu larangannya karena alasan ekonomi, antara lainnya larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Jadi supaya industri lokal terus berkembang dan tidak manja dengan kebiasaan mengekspor barang. Terus ada kebijakan kuota. Kalian udah ada yang pernah dengar belum istilah kebijakan kuota itu gimana? Si asing nih buat kita Mbak Vika. Iya, Nah, belum pernah nih. kalau kebijakannya si kuota ini, paling sering kalian dengar kuota itu internet habis ya. Kalau Iya, betul. kuota dalam Kalau itu impor, sering. ya kalau misalnya kuota dalam impor itu, dalam konteks impor, kuota yang dimaksud adalah jumlah total suatu barang yang bisa diimpor oleh suatu periode tertentu. Kuota impor ini sudah diprediksi sebelumnya, sehingga harusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memperlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi, karena bisa menghambat proses perdagangan internasional. Nah, selanjutnya ada kebijakan tarif. Sesuai dengan namanya, kebijakan tarif ini berarti ada penerapan tarif untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saing di pasar. Jadi supaya konsumernya, daya saing ini ada sedikit perbedaan antara negara dan sistem perdagangan bebas dan sistem perdagangan proteksi mengenai kebijakan tarif. Terus ada subsidi. Subsidi ini kayak jadinya ingin beli barang impor terus gitu loh. Oleh karena itu adanya namanya kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga produksi lokal. Jadinya produk lokal bisa lebih murah dibanding dengan produk impor. Lalu ada kebijakan larangan impor. Kebijakan larangan impor dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor. Jadi semua barang itu ada yang bisa diimpor dan ada juga yang nggak bisa diimpor. Terus selanjutnya. Oh ya Mbak Vika, Ya? maaf nih mau tanya nih. Ada nggak contoh dari kebijakan ekspor dalam negeri dan luar negeri? Bisa dikasih contoh nggak? Ada nih kebijakan ekspor dari dalam negeri dan luar negeri. Kalau misalnya contohnya dari dalam negeri itu ada pembentukan International Trade Promotion Center di berbagai negara, pemanfaat General System of Preferensi, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara yang berkembang seperti dari Indonesia, hasilnya dari UNCTAD. Menjadi anggota komoditi, lalu menjadi anggota Commodity Agreement between Producer and Consumer. Kalau dari sisi luar negerinya, ada kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak untuk barang-barang yang diekspor tertentu. Lalu ada fasilitas kredit perbankan, murah untuk mendorong peningkatan ekspor.
Ada penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif lebih mudah, pembentukan kelembagaan seperti Bounded Island Batam, Export Processing Zone, dan pemberian subsidi ekspor dan pembentukan asosiasi eksportir. Jadi gitu, Mas Anggit, untuk contoh kebijakan ekspor dan impornya dari dalam negeri. Oke, berarti tadi saya nangkep nih, untuk kebijakan impor dan ekspor ini nggak bisa sembarangan ya? Udah gitu Iya, juga jadi ada larangan ada ekspor dan kebijakannya, impor juga. ada larangannya. Kalau secara garis besar kan di bidang kebijakan perdagangan internasional bidang ekspor itu ada diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, politik dagang, larangan ekspor. Lalu di kebijakan perdagangan internasional di bidang importnya ada kuota, tarif, subsidi, larangan impor. Gitu Mas Anggit dan teman-teman semuanya. Nah, jadi kita makin ngerti nih tentang ekspor dan impor dalam negeri kita nih. Oh ya, Ko Randy mau ngebahas apa nih? Ada yang mau dijelasin nggak? Iya, paling nambahin aja ya. Terima kasih nih Mas Anggit sama Mbak Vika penjelasan mengenai kebijakan perdagangan internasional, kebijakan contoh ekspor impor, bahkan tadi juga ada beberapa contoh yang sudah disebutkan sama Mbak Vika ya di sini. Nah, sekarang giliran saya mau sedikit jelasin nih mengenai kebijakan perdagangan internasional di Indonesia. Jadi di negara kita ini ada 4 hal loh yang harus kita ketahui untuk perdagangan internasional. Yang pertama itu kita punya persyaratan kandungan lokal. Sistemnya gimana sih? Sebenarnya ini baliknya kepada kebijakan lokal. Jadi kita sebut kebijakan lokal content requirement adalah sebuah kebijakan yang sangat populer di negara-negara berkembang. Nah, kebijakan-kebijakan ini adalah untuk melindungi komponen-komponen yang diproduksi di dalam negeri sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik. Jadi, untuk industri domestik kebijakan ini wajib ya, karena ini salah satu persyaratannya. Lalu kita juga di sini akan dikenalkan dengan yang disebut dengan subsidi kredit ekspor. Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, tapi bentuknya itu adalah pinjaman. Nah, pinjaman ini itu jadi subsidi kepada para pembeli. Kenapa sih? Ini karena salah satu program pemerintah ya, karena ini kebijakan pemerintah itu yang ingin mendorong ekspor barang. Tadi kan udah dijelasin tuh sama Mas Anggit. Alangkah lebih baik ekspornya dikencengin, impornya dikurangin. Nah, ternyata pemerintah juga mendukung loh. Makanya ada yang disebut subsidi kredit ekspor. Mudah-mudahan sih dengan adanya subsidi-subsidi seperti ini bisa lebih kuat ya ekspor-ekspor kita. Dan di sini juga pemerintah masih pegang kontrol. Jadi ada lagi yang disebut dengan pengendalian pemerintah. Pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat ditunjukkan pada dagangan yang diproduksi di domestik. Jadi maksudnya begini, pemerintah ini punya andil buat mengkoordinir, buat mengatur apa aja sih yang harus dibeli, apa aja yang harus diimpor. Karena apa? Pemerintah itu akan berpikir, kalau di dalam negeri kita bisa membuatnya, kenapa juga kita harus ngambil dari luar negeri? Dan di sini juga ada yang disebut dengan hambatan birokrasi. Nah, kenapa ya disebut hambatan birokrasi? Kalau bahasa perdagangannya disebut trade barriers. Ini adalah bentuk pemerintah. Sebenarnya ini bukan bentuk sebatas untuk membatasi impor, tapi ini adalah formalisasi validasi untuk impor itu sendiri. Nah, kebijakan perdagangan internasional Indonesia ini wajib diketahui ya oleh para pelaku-pelaku pedagang yang menggunakan keinginan untuk berdagang di luar negeri yang melakukan ekspor dan impor. Setelah itu, saya juga mau bahas nih peran-peran pemerintah mengenai kebijakan ekspor dan impor di Indonesia. Jadi, ada 4 poin penting yang teman-teman harus ketahui itu. Yang pertama di sini pemerintah itu sudah menyederhanakan aturan larangan pembatasan. Sampai ada aturan yang disebut dengan SVLK yang artinya sistem verifikasi dan legalitas kayu, hold certificate dan surat keterangan asal. Ini adalah salah satu andil lagi pemerintah, peran pemerintah lagi buat backup kita. Terus nomor duanya juga, pemerintah itu sudah mengurangi larangan pembatasan tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku. Kenapa ya impor bahan baku itu dilarang? Karena pemerintah itu kita sadar di Indonesia ini, di negara kita, kalau kita bicara mengenai bahan baku, kita adalah tempatnya. Kenapa kita harus impor dari luar kalau kita bisa produksi sendiri kok di sini. Nah, di sini juga
Pemerintah itu membatasi loh. Jadi tidak semua importir itu bisa masuk ke negara kita. Hanya diberikan kuota 500 importir terpercaya atau disebut reputable importer yang bisa memasukkan bahan baku atau bahan penolong industri ke dalam negara kita ini. Dengan demikian, ini merupakan sebuah celah atau sebuah kesempatan untuk pemain-pemain lokal bisa bermain di sini ya, bermain dalam arti bermain secara positif ya. Dan di sini juga pemerintah akan mengurangi biaya logistik dan melakukan efisiensi dalam proses distribusi barang. Biaya ini kembali lagi ini untuk membantu kita sebagai para pemeran pelaku perdagangan. Ya mudah-mudahan sih stimulus kebijakan ekspor dan impor di Indonesia ini bisa membantu tim kita ya, bisa membantu warga kita ya. Karena kan kita juga nggak mau ketergantungan pada luar. Nah, itu sih penjelasan singkat dari saya. Sebelum saya mau menjelaskan mengenai komoditas Indonesia, ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman kira-kira? Boleh, Mas Randy, saya mau tanya nih, kalau dari Indonesia sendiri tuh komoditas apa aja sih yang diekspor sama diimport gitu buat masuk sama keluar negeri tuh di Indonesia top 10-nya apa aja sih, Mas? Oh, ekspor Dari dan importnya komoditasnya. ya. Nah, Iya, itu pertanyaan yang bagus sekali, Mbak Vika. Jadi di Indonesia itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai komoditas ekspor, Indonesia itu banyak banget ya yang bisa diekspor, tapi hanya ada 5 poin penting, 5 produk yang sampai sekarang tuh benar-benar go internasional. Yang pertama adalah kelapa sawit. Siapa sih yang nggak kenal kelapa sawit? Ya, kelapa sawit kita luar biasa loh. Itu produk yang merupakan bahan baku pembuatan sabun, minyak goreng, mentega, dan juga produk kecantikan. Dan ada juga di sini beberapa produk dari hasil hutan. Kan teman-teman tahu ya, hutan di Indonesia tuh tergolong sangat tropis, bagus, dan juga produksinya luar biasa. Salah satu contohnya adalah mengenai kayu. Kayu-kayu kita itu ternyata banyak digunakan di luar loh. Jadi bukan cuma untuk orang lokal doang. Kayu kita tuh sangat terkenal, baik di Asia maupun di Eropa. Terus kalau teman-teman tahu yang namanya karet, pohon karet itu Indonesia itu ternyata adalah penghasil karet paling besar kedua di dunia. Bayangkan kita nomor 2 di dunia. Jadi kita akan sangat bangga ya kita beranikan diri untuk ekspor karet karena karet ini tuh hampir rata-rata bahan baku maupun barang-barang yang furniture segala macam itu menggunakan karet. Teman-teman tahu yang namanya kakao kan? Nah, iya tahu. ternyata Kakao. Indonesia itu juga penghasil biji kakao ketiga loh paling banyak di dunia. Jadi kita tuh harus bangga, kita tuh bahan bakunya luar biasa dan banyak banget gitu. Kakao ini basicnya untuk menggunakan coklatnya. Nah, kalau teman-teman tahu produk-produk coklat seperti Silver Queen, Cadbury, dan segala macam, kadang-kadang tuh kita mikir kenapa ya kita nggak bikin sendiri ya. Perasaan tuh waktu dulu kita kecil kita namanya tuh ada coklat ayam itu enak banget ya. Kenapa kita nggak bikin itu sendiri dan kita luar coklatnya langsung gitu? Kenapa harus kakaonya? Dan komoditas ekspor yang terakhir adalah yang paling terkenal di kita adalah mengenai produk tekstil nih. Nah, Indonesia itu punya industri tekstil yang banyak, baik dari sisi home industry ataupun industri pabrik. Contoh yang paling dikenal adalah mengenai batik ya, karena batik Indonesia itu sangat rupawan dan jenisnya juga banyak. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk komoditas ekspor. Lalu untuk impornya apa nih? Nah, untuk komoditas impor yang masih dibutuhkan oleh negara kita adalah satu mengenai migas nih, teman-teman. Ternyata kita itu sudah jadi pelanggan impor migas ya. Apa aja sih yang kita impor? Ya, banyak banget. Kita di sini hampir rata-rata minyak mentah, gas, pasar internasional gas itu kita ambil dari Arab Saudi. Jadi ini dilema ya, di satu sisi kita itu punya kelapa sawit yang bisa jadi bahan minyak goreng, tapi di sisi lain kita di sini tidak memiliki bahan baku yang teramat banyak seperti migas, contoh gasolin atau bensin dah, kita tuh masih ambil dari luar. Dan impor selanjutnya adalah mengenai mesin, peralatan, dan perlengkapan elektrik. Ini juga salah satu PR yang harus kita hadapi saat ini. Karena jujur sampai sekarang kita masih menggunakan produk-produk luar. Jadi kalau teman-teman lihat salah satu contohnya deh, mobil yang ada di Indonesia itu bisa dibilang 75% berasal dari Jepang, sisanya dari Eropa. Ya
Nggak tahu keadaan ini akan bertahan sampai kapan, tapi memang pernah ada sebuah berita di mana nanti Indonesia akan memiliki produksi mobil sendiri. Mudah-mudahan segera ya, jadi kita punya mobil sendiri dan kita nggak impor lagi dari luar. Terus kita juga masih import produk-produk farmasi nih. Jadi bahan obat-obatan di Indonesia itu mayoritas 90% dari impor. Kita tuh masih tergantung pasokan produksi dari Cina, India, dan contoh deh mengenai pandemi COVID-19 kemarin, jujur aja kita tuh kemarin tuh mulai dari sana juga untuk barang-barang farmasinya. Untuk plastik dan barang-barang plastik lainnya kita juga masih impor loh teman-teman. Jadi penggunaan plastik yang ada di negara kita ini itu bukan made in Indonesia ya, masih made in luar. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bikin sendiri. Kita juga untuk bahan kimia organik. Nah, bahan kimia organik ini biasanya kita gunakan dari kimia organik, dia buat bahan baku zat warna atau buat bahan baku kimia lainnya. Kita juga masih impor nih Mbak Vika dan teman-teman nih. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa bikin. Dan yang terakhir adalah bahan pangan dan biji-bijian. Indonesia itu mendatangkan komoditas serealia dari Australia, Kanada, Argentina, US, Brasil, dan juga lainnya. Kita tuh masih impor komoditas pangan. Apa aja sih yang kita impor? Masih ada bawang putih, bawang merah, gula, sapi, kedelai, garam, susu, dan sebagainya. Ini yang benar-benar sangat dilema nih, di mana tanah kita itu luas ya di sini ya, tapi ternyata kita masih impor. Ini aja sih pengetahuan yang bisa saya bagi ke teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Kak? Kalau misalkan tidak ada, mungkin bisa dibantu sama Mbak Dina buat penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Makasih Makasih banget, Koko. makasih banget Makasih, ya Pak Mas Randy. Randy udah sharing-sharing Sama-sama. tentang komoditas ekspor impornya yang ada di Indonesia. Semoga kedepannya Indonesia nggak banyak lagi nih ya barang-barang yang masuk dari luar. Semoga bisa produksi sendiri, bisa ngolah sendiri ya. Amin, iya bener. Iya, Amin, apalagi amin. presiden kita kan udah ini lagi demen-demennya pakai brand lokal kan. Iya, siapa Iya, tahu benar. nanti Setuju banget. Jaket, Setuju Indonesia banget bisa emang. bikin gitu kan. mobil sebagus Audi lah ya mungkin. Oh iya, saya bisa beli pertama kayaknya. Amin, amin. Gimana Oke, dari nih? Mbak Silakan Dina Mbak ada Dina. yang mau didiskusiin? Tinggal dari Mbak Dina kayaknya, silakan. Terima kasih, Ko Randy. Nah, di sini ada perkembangan perdagangan luar negeri dari periode Januari sampai dengan Oktober 2021. Nah, di sini itu ada ekspor migas, itu sebesar 6,47, sedangkan di ekspor non-migasnya itu 124,92. Dan sedangkan di impor migasnya ada di range 11,69, dan impor non-migasnya ada 102,78. Di Januari sampai dengan Oktober 2021-nya, untuk di impor migasnya yaitu ada di 19,13%, dan sedangkan di impor non migasnya itu ada di 136,38%. Dan untuk di ekspor migasnya yaitu ada di 9,85%. Dan untuk di ekspor non migasnya itu sekitar 176,47%. Nah, di sini juga ada neraca perdagangan. Yang pertama itu ada surplus. Surplusnya itu sebesar 30,81. Dan untuk migas itu mempunyai defisit sebesar 9,28 miliar US dollar. Dan untuk non migasnya berada di 40,8 miliar US dollar. Nah, untuk ekspor non migasnya di sini itu ada 15 lemak dan minyak ada di 27,31%. Untuk 27 bahan bakar mineralnya ada di kisaran 25,46%, dan 72 besi dan baja itu di kisaran 16,62%. Dan 85 mesin itu ada di range 9,51%, dan 40 karet itu ada di 58,8%. Dan untuk impor non migasnya yaitu ada di 84 mesin dan peralatan,
20,18%, 85 mesin ada di kisaran 18,07%, dan 72 besi dan baja di 9,50%. Dan 87 kendaraan yaitu 53,2%, 23 ampas itu di kisaran 33%. Nah, berarti kita dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu mengalami kenaikan di ekspor itu 41,80% dari Januari sampai dengan Oktober 2020. Dan untuk diimpornya mengalami kenaikan di kisar 35 sampai 86%. Nah, untuk perkembangan ekspor dan impor Indonesia itu di tahun 2021 untuk di bulan November kenaikan 49,7% dan diimpornya 52,62%. Nah, ini juga ada nih teman-teman top 10 produk ekspor impor di Indonesia selama 2020. Yang pertama itu ada kelapa sawit. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh sama Koko. Ternyata kan di Indonesia itu yang terkenal ya minyak sawitnya. Itu di kisaran 17,36%. Terus ada juga batu bara. Batu bara itu di kisaran 14,54%. Yang ketiga itu ada emas. Nah, ternyata Indonesia itu punya salah satu emas yang banyak ya di Indonesia, yaitu di Papua. Nah, itu ada di 5,54, sedangkan minyak buminya itu 5,45%, besi ferrofoilnya itu ada 4,74%, terus ada karet alam, yaitu 3,1%, plat besi 2,99%, asam lemak dan alkohol lemak itu 2,91%, sedangkan mobil itu di 2,68%, dan biji tambang ada di 2,41%. Mungkin ada yang ditanyakan? Wah, banyak juga ya Mbak Dina ya, ini produk ekspor kita top 10-nya ya, sama angkanya sangat luar biasa ya untuk data-datanya. Jadi bisa dibantu nih Mbak Dina nih, kesimpulan dari data ini gimana Mbak Dina? Oh ya, baik. Terima kasih, Ko Randy. Jadi kesimpulannya itu ada dua kegiatan perdagangan internasional ini memiliki serangkaian kebijakan yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh pihak yang terlibat di dalamnya. Ini dilakukan supaya tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut bisa tercapai. Perdagangan internasional yang terus berjalan ini dapat kehilangan arah jika tidak diatur dan dijamin oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, oleh karena itu kan butuh ya yang namanya kebijakan untuk mengaturnya. Nah, suatu kebijakan ini sangat berperan dalam sebuah kegiatan ekonomi, baik secara internasional maupun nasional. Nah, kebijakan berarti mengatur dalam sakragologi. Nah, perdagangan internasional ini lepas dari kebijakan yang meliputi pasar, baik secara ekspor maupun berbagai kebijakan ekonomi, terus ketidak memutuskan untuk mengimpor. Terus dalam makalah ini juga telah dijelaskan ya tadi pengertian instrumen kebijakan dan tujuan kebijakannya. Ekonomi terus internasional, di antara tujuan kebijakan ekonomi internasional itu dalam aturasi dan proteksi, terus kesejahteraan dan keseimbangan neraca pembayaran. Dalam makalah ini juga kan telah dijelaskan ya bagaimana kebijakan ekspor impor dan mengapa kebijakan itu diperlukan dan diterapkan. Gitu sih.
keren Mbak Dina penjelasannya. Aku rasa sih ini data-datanya akurat ya. Ya, semoga kita bisa lebih baik lagi ya mengenai ekspor kita dan bisa membatasi untuk impor kita. Mungkin saya kembalikan kepada moderatornya, Mas Anggit, silahkan. Oh Iya, iya, terima kasih untuk Mas Randy, terima kasih Mbak Vika, dan terima kasih Mbak Dina. Udah cukup panjang nih kita bahas dari tadi ya, ya semoga tentang nanti Iya, kebijakan udah. ekspor dan nanti ke impornya. depannya neraca perdagangan Indonesia selalu surplus ya, selalu positif. Kemarin kan kita sempat Amin, hitung Amin. amin, di betul. 2021 beberapa kali dalam perdagangannya kita neraca perdagangannya selalu negatif. Semoga nanti ke depannya apapun yang terjadi perdagangan kita di Indonesia tetap positif. Amin. Kita Iya, berdoa amin. sama-sama, berusaha sama-sama. Oke, kita akhiri aja ya diskusi kali ini, dan semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang menonton video ini. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Um,